Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Pak Ghazali sebagai dosen Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran, serta teman-teman yang tercinta. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adik Nila Pratiwi, Buran Putra Manulang, Meta Afriani Susanti, Siti Umniah, serta saya sendiri, Yongki Agus Kristianto, akan mempresentasikan tentang analisis perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan anak pada puskesmas di Kota Banjar, Jawa Barat. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang dilakukan kabupaten atau kota. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah sebagai perwujudan otonomi atau kewenangan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh kabupaten atau kota. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan. Jadi pemerintah sudah memiliki payung hukum tentang penyelenggaraan di bidang kesehatan, khususnya dalam hal perwujudan dari pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua adalah guna memberikan panduan dalam melaksanakan urusan wajib pada bidang kesehatan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1457 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 10 garis miring 2003 tentang standar pelayanan minimal di kabupaten atau kota dan kompleks Kepmenkes Republik Indonesia nomor 1091 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 10 garis miring 2004 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimum bidang kesehatan di kabupaten kota. Pelaksanaan SPM bagi pemerintah daerah mempunyai konsekuensi. Pemerintah daerah dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat apabila berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan diberi sanksi apabila tidak berhasil mencapai target SPM, di mana standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara minimal. Adapun pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Kemudian dari latar belakang di situ muncul suatu rumusan masalah yang terdapat di puskesmas di Kota Banjar, yaitu adalah perencanaan dan penganggaran program KIA, yaitu kesehatan ibu dan anak selama di puskesmas Kota Banjar belum pernah dilakukan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM yang tadi bersamakan berdasarkan activity and impact based costing and budgeting, tapi masih cenderung pada penghitungan secara global sehingga ada kesulitan dalam mengevaluasi kinerja dikaitkan dengan anggaran yang telah digunakan. Jadi masih terdapat suatu kinerja yang kurang memuaskan dalam hal ini, sehingga harus ditingkatkan dalam hal evaluasi kerja serta activities and input based costing and budgeting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu anak dikaitkan dengan pelaksanaan SPM pada puskesmas di Kota Banjar. Jadi diharapkan dengan adanya penelitian ini kita bisa mengetahui proses perencanaan dan penganggaran program
kesehatan ibu anak dikaitkan dengan pelaksanaan SPM pada puskesmas di Kota Banjar. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi Dinas Kesehatan Kota Banjar sebagai masukan untuk dasar bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu anak. Yang kedua, bagi puskesmas sebagai masukan dalam proses perencanaan dan perhitungan anggaran program kesehatan ibu anak di puskesmas. Kemudian manfaat bagi peneliti secara teoritis yaitu menambah kajian tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan dan dapat dijadikan acuan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti juga memberikan pengalaman yang berharga untuk mengembangkan keterampilan dalam penelitian dan pengajian masalah kebijakan kesehatan. Demikian presentasi. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jazali dan selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Meta. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Yongki dan saya akan membahas perihal perencanaan. Perencanaan menurut Daker merupakan suatu proses kerja terus-menerus yang meliputi pengambilan keputusan yang bersifat pokok dan penting dan yang akan dilaksanakan secara sistematis. Nah, perencanaan sendiri ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, mempunyai tujuan. Yang keenam, bersifat mampu kelola. Nah, perencanaan ini juga memiliki macam-macam, yaitu perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, yang ketiga perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan juga memiliki model. Yang pertama seperti model rasional komprehensif, yaitu yang prinsip utamanya merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pelaksanaan kegiatan. Nah, yang kedua inkremental. Nah, model ini prinsip utamanya mensyaratkan bahwa perubahan dan perencanaan tidak bersifat radikal. Dan yang ketiga, model pengamatan terpadu, yaitu model yang merupakan jalan tengah dari model rasional dan inkremental, yaitu yang memadukan unsur dari keduanya. Nah, yang terakhir ini model transaksi, model yang menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan. Dan perencanaan ini juga memiliki langkah-langkah, dan langkah yang pertama itu seperti identifikasi masalah, yang kedua penentuan tujuan, yang ketiga penyusunan dan pengembangan rencana program, yang keempat pelaksanaan program, dan yang terakhir evaluasi. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan perihal penganggaran ya guys. Penganggaran merupakan ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, unsur-unsur dari penganggaran sendiri ada empat. Yang pertama itu rencana, yang kedua meliputi seluruh kegiatan program kesehatan, yang ketiga dinyatakan dalam unit moneter, yang terakhir jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, yang terakhir ini ada perencanaan penganggaran kesehatan terpadu atau yang sering kita sebut P2KT. P2KT itu apa sih? P2KT itu pendekatan dan teknik perencanaan serta penganggaran secara terpadu dari program kesehatan. Dan P2KT ini memiliki langkah-langkah seperti yang pertama, analisis situasi dan perumusan masalah. Yang kedua, penentuan tujuan. Yang ketiga, identifikasi kegiatan. Yang keempat, penyusunan rencana operasional. Dan yang terakhir, kelima, integrasi perencanaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Nilam Pratiwi.
Saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus yang bersifat deskriptif dengan data kualitatif dan kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dan penganggaran puskesmas di Kota Banjar, dan subjek penelitian ini adalah tim perencana anggaran dan stakeholder yang berperan dalam penganggaran kesehatan pada puskesmas. Pendekatan waktu dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah cross-sectional study atau studi potong lintang, artinya dilakukan satu kali pengamatan dalam kurun waktu tertentu, yaitu pada tahun 2007. Jenis penelitian studi kasus dipilih karena yang pertama mampu mengungkapkan fenomena atau isu penting yang perlu diperhatikan kasusnya dalam kebijakan publik dan program-program sosial kemasyarakatan. Kedua, mengkaji hubungan kausal yang kompleks menyangkut intervensi kesehatan dalam konteks kehidupan nyata. Ketiga, melukiskan proses intervensi kesehatan. Kelebihan studi kasus adalah mengungkap secara rinci pandangan masyarakat yang menjadi sasaran intervensi tersebut. Ada juga unit analisis subjek dan objek penelitian. Yang pertama, unit analisis. Unit analisa pada penelitian ini adalah proses perencanaan dan penganggaran program KIA Puskesmas di wilayah Kota Banjar sebanyak 7 puskesmas. Kedua, subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah tim perencanaan dan stakeholder yang berperan dalam perencanaan dan penganggaran kesehatan. Yang ketiga, objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah data dan dokumen perencanaan program KIA Puskesmas di wilayah Kota Banjar yang berada pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Banjar. Dan ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka, baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Adapun data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud menjadi atau berupa kata-kata biasanya didapat dari wawancara. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun langsung peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melakukan tangan kedua. Adapun data yang diambil pada penelitian ini meliputi 1. Data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang berusaha menggali sedalam-dalamnya dan terdapat pengertian yang seluas-luasnya. Yang kedua ada data sekunder. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang dikumpulkan bersumber dan dari buku-buku yang relevan. Peraturan laporan kegiatan data arsip dokumen-dokumen. Oke. Sekian dari saya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Imran dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Adik Nilam, tentang pengolahan dan analisis data. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian diolah dan dilakukan analisis. Analisis dilakukan sebagai berikut. 1.
pengolahan dan analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. 1. Penyusunan transkrip data. Yang kedua, pembuatan coding dan kategori. Yang ketiga, penyimpulan sementara. Yang keempat, penyimpulan akhir. Dan yang kedua, pengolahan dan analisis data kuantitatif. Sebelum pengolahan data dilakukan, dilihat validasi dan kelengkapan data terlebih dahulu. Seperti A. Mengumpulkan data sekunder sesuai yang dibutuhkan template. B. Mengentry data pada template yang telah tersedia. C. Menghitung anggaran dari setiap langkah kegiatan untuk tahun anggaran 2005 dan anggaran 2007. Dan terakhir D. Menghitung total anggaran pelayanan kesehatan ibu dan bayi tahun anggaran 2005 dan 2007. Untuk P2KT menggunakan nasib perhitungan anggaran program KIA pada Puskesmas Pataruman dan Purwaharja tahun 2007 yang telah disusun oleh tim P2KT Puskesmas. Hasil dari pengolahan dan analisis data akan diperoleh hasil sebagai berikut. A. Perbandingan total anggaran program KIA di Puskesmas dari dua pendekatan. B. Jumlah anggaran berdasarkan indikator kinerja pada Puskesmas berdasarkan indikator kinerja. C. Perbandingan jumlah anggaran berdasarkan jenis belanja dari dua pendekatan. D. Terpilihnya alternatif rekomendasi tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran. Demikian, terima kasih, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum, selamat tahun baru 2021 untuk Pak Cazali dan teman-teman semua. Saya Siti Umnia dari Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan bab terakhir. Gambaran analisis situasi pada program KIA menunjukkan Puskesmas dalam proses menyusun perencanaan telah dikaitkan dengan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Namun, ketika menyusun anggaran ada dua fenomena yang berkembang di Puskesmas. Pertama, ada keterkaitan antara masalah kesehatan dengan anggaran. Dan yang kedua, tidak ada pengaruh masalah kesehatan terhadap anggaran. Kinerja yang diwujudkan dengan cakupan program telah dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Program KIA nantinya pada proses pelaksanaan dan evaluasi dapat dijadikan dasar monitoring dan evaluasi. Perencanaan program KIA di Puskesmas pada umumnya selalu melakukan analisis faktor perilaku dan lingkungan yang meliputi faktor budaya, perilaku hidup bersih dan sehat, kepercayaan dan keyakinan melakukan serta lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi guna keberhasilan program. Gambaran penentu tujuan program KIA di Puskesmas yaitu Puskesmas dalam penentuan tujuan dan target ada dua fenomena yang ditemukan. Yang pertama, Puskesmas memiliki tujuan atau target dinas, atau Puskesmas menentukan tujuan dan target sendiri dengan mempertimbangkan tujuan dan target dinas. Gambaran proses identifikasi kegiatan pada perencanaan di Puskesmas yaitu keterlibatan lintas program dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program KIA muncul dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama Puskesmas dalam perencanaan lintas program selalu terlibat. Dan kedua, kelompok kedua perencanaan dan penganggaran hanya disusun orang-orang tertentu saja. Puskesmas dalam mengidentifikasi kegiatan belum mengelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi 4 kegiatan seperti yang ada pada modul P2KT versi 3 yaitu kegiatan pelayanan individu, pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen, dan kegiatan pengembangan. Karena pelatihan khusus P2KT belum pernah dilakukan oleh kepada Puskesmas. Gambaran proses penghitungan anggaran dan ketersediaan anggaran dapat disimpulkan yaitu Puskesmas dalam penghitungan anggaran program KIA saat pelatihan dilaksanakan menggunakan program P2KT. Adapun kegiatan-kegiatan disusun berdasar kebutuhan yang ada sehingga tidak ada keseragaman kegiatan antar Puskesmas. Penghitungan anggaran di Puskesmas sudah dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan namun belum berdasar SPM yang dasarnya per individu, tapi sasaran dihitung per posyandu. Realisasi dan kecukupan anggaran di Puskesmas guna pelaksanaan program KIA sangat memadai karena didukung dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD kota, PKPS, BBM, JPKMM, APBD provinsi, dan APBN. Dan untuk APBD kota dan JPKMM, Puskesmas mempunyai kewenangan yang sangat luas dan merencanakan dan memanfaatkan. Penghitungan anggaran program KIA berdasarkan P2KT
yang dilakukan puskesmas dan tempat USPM. Yang dilakukan penelitian menunjukkan hasil perhitungan tempat USPM lebih besar dibandingkan perhitungan P2KT. Secara umum dapat disimpulkan ada 3 fenomena dalam perencanaan penganggaran program KIA pada puskesmas di Kota Banjar, yaitu perencanaan penganggaran yang ideal, yaitu semua tahap perencanaan dilaksanakan dan ada keterkaitan antara tahap-tahap perencanaan penganggaran. Yang kedua, perencanaan penganggaran relatif ideal, yaitu tahap perencanaan dilaksanakan tapi belum ada keterkaitan antara tahap-tahap tersebut. Yang ketiga, perencanaan penganggaran sekadar rutinitas, yaitu melakukan perencanaan sekadar untuk melakukan kewajiban, tidak memperhatikan tahapan dan bahkan mengkopi yang sudah ada atau asal jalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.